Dari tempat parkir menuju gerai ponsel, aku berjalan sambil menggenggam tangan Nadifa. Langkah dia terlalu lambat, jadi aku harus sedikit menarik tubuhnya, menyesuaikan langkahku. Nadifa tertatih-tatih sebenarnya, tapi biarlah. Dipikir-pikir, ngajak jalan istri sendiri serasa ngajak adik kecil beli perlengkapan alat tulis untuk sekolah. Agak kesal sebenarnya. Ada kesempatan keluar, dia malah pakai t-shirt biasa-biasa saja dan tanpa polesan make up. Sepertinya dia tidak paham cara memanjakan mataku. Sesampainya di sana, Nadifa lebih banyak diam. Aku jelaskan spesifikasi ponsel biar dia memilih sendiri. Dia hanya iya aja. Pendekatan yang membuatku jengkel. Bukannya lebih saling mengenal, aku malah cepat merasa bosan karena cara berkomunikasi dia buruk. Lebih banyak tertunduk. Inikah yang dinamakan udik ya? Nadifa tersenyum saat keluar dari gerai ponsel sambil membawa paper bag berisi hadiah dariku itu. Aku yang berada di sampingnya menepuk pundaknya sebelum memulai obrolan. Dia terperanjat, aku lupa bahwa wanita ini gampang kejang. Harusnya aku tak usah tepuk-tepuk segala. Diva, cari cemilan dulu yuk. Kamu lagi pengen ngemil apa? Jangan bilang terserah. Kalau bilang terserah, aku suruh kamu pulang naik angkot sendiri. Kamu mau? Aku memotong ucapan Nadifa, tapi aku tidak serius dengan ucapanku. Nadifa nampak berpikir sebelum menjawab. Aku ingin makan pastry sambil minum kopi. Nah gitu dong, aku gak mau ya dibuat bingung cuma buat nambah kesukaanmu. Nadifa tersenyum menanggapi ucapanku dan kami pun melaju dengan mobil menuju Cafe Fed, di mana di sana ada pastry yang enak dengan tampilan yang unik. Aku pergi ke kasir di Cafe Fed, menyelesaikan pembayaran di awal untuk pastry dan vanilla latte pesanan kami. Tanpa diduga hari ini aku seakan dikutuk kesialan, karena saat aku menghampiri ke meja ada wanita sedang menatap sinis ke arah Nadifa. Dia Bilqis dan aku tak mengerti mengapa dia bisa ada di sini. Kamu harus tahu, pria yang 2 minggu menikah denganmu itu adalah pacarku. Bentak Bilqis sambil menunjuk-nunjuk wajah Nadifa. Bilqis mulai barbar lagi. Aku bisa malu. Apa aku langsung pulang saja ya dan biarkan mereka berdua bertengkar di sini? Tentu saja tidak. Kalau aku pulang bisa-bisa Nadifa trauma, apalagi jika Bilqis sampai berani jambak rambut di tempat umum. Bibir Nadifa bergetar, sepertinya ingin berkata-kata, tapi takut dibentak Bilqis. Atau ada hal lain yang dia takutkan. Aku harus melakukan sesuatu biar Bilqis mau pergi dengan baik-baik. Bilqis, ini tempat umum. Jangan permalukan diri sendiri untuk membahas hal seperti ini di sini. Aku berkata setengah berbisik kepada Bilqis. Bilqis mengebrak meja. Dia berdiri dan melangkahkan kaki menuju pintu keluar. Dia tersenyum ke arahku sebelum benar-benar pergi. Sepertinya dia hanya berniat membuatku malu. Aku yakin dia dendam gara-gara kami putus. Aku lega dia pergi, tapi sekarang aku bingung karena Nadifa terlihat murung dan takut. Maafkan aku ya, yang tadi mantanku. Kami sudah lama putus, tapi dia masih dendam. Aku merasa bersalah bilang pada Nadifa sudah lama putus, padahal aku dan Bilqis baru putus malam. Oh begitu ya. Ucap Nadifa, tapi dari raut wajahnya dia seolah-olah tidak percaya. Terakhir kali Bilqis suka ke kafe ini 1 tahun lalu. Aku pikir dia tidak akan kesini lagi. Oh jadi ini tempat favorit kalian saat masih pacaran ya? Harusnya mas kan cari tempat lain aja, gak usah kesini. Ya disebut tempat favorit bukan juga sih. Dia kalau cari tempat makan suka random. Oh gitu. Nadifa tertunduk. Sialan, situasi semakin kaku gara-gara kehadiran Bilqis.
Aku ingin membuat ikatan batin pada Nadifa dengan mengajaknya jalan, supaya kami tampak seperti pasangan suami istri yang semestinya. Namun, aku malah membuat dinding yang semakin tinggi karena hal ini. Kami menjadi saling diam selama makan. Aku ingin bertanya rasa party stroberi yang dia pesan enak atau tidak, tapi tidak jadi karena sudah terlanjur tak enak hati duluan. Malam hari, aku tak sengaja melihat Nadifa meminum ramuan penyubur kandungan yang ibu belikan 2 hari lalu. Kasihan, karena percuma saja dia minum sampai 1 galon pun. Jika aku tidak menyentuhnya, dia tidak akan hamil oleh segelas ramuan. Masih minum minuman itu? Tanyaku pada Nadifa sambil menuangkan air putih untuk diriku sendiri. Iya, habisnya sayang kalau gak diminum, kan udah dibeli. Takut keburu expired. Expired minuman kayak gini kan biasanya cuman bentar, Mas. Nadifa berkata sambil melihat kemasan, sepertinya untuk memastikan bahwa ucapannya benar. Iya, aku tahu, tapi tetap saja percuma ya. Karena sampai sekarang kita tidak pernah melakukannya. Hmm. Nadifa mengangguk, tatapan matanya hampa. Aku hanya sekadar menghargai pemberian orang tua. Takutnya beliau buka kulkas, tersinggung gara-gara minumannya utuh. Aku menghampiri Nadifa lebih dekat. Kalau gitu, malam ini aku akan buat minumannya punya manfaat yang seharusnya. Kamu setuju kan? Nadifa membulatkan mata saat mendengar ucapanku. Dia memundurkan langkah. Aku tak mengerti dia menghindar. Untuk itu aku mendekat lagi dan dia mundur lagi. Aku penasaran, lalu mendekatkan diri lagi dan dia mundur lagi. Aku jadi kesal, akhirnya aku pepet dia sampai tembok, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Kenapa menghindar? Nadifa tidak menjawab. Apakah sekarang ada 2 orang yang tidak saling mencintai berusaha melakukan hubungan badan? Sialan, harusnya pernikahan ini tidak terjadi. Niat hati ingin membahagiakan orang tua, tapi malah berakhir menyiksa diri. Aku mendengkus, kemudian memukul tembok hingga wanita itu memejamkan mata. Lalu aku membalikkan badan dan pergi kamar duluan tanpa pamit pada Nadifa. Ada suara langkah kaki berjalan tergesa-gesa di belakang. Nadifa sepertinya mengikutiku ke kamar. Langkahku terhenti karena dia bukan hanya mengikutiku, tapi juga memeluk tubuhku dari belakang. Mas Ken, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menolak. Nadifa terengah-engah. Aku tidak mengerti mengapa aku jadi tak tega saat aku menoleh dan melihat dia hampir menangis hanya karena aku tinggalkan ke kamar duluan. Aku akui, aku orangnya benci penolakan walaupun aku sendiri tidak benar-benar menginginkan dirinya. Aku marah sebatas karena harga diriku terusik. Membalikkan badan, aku mengusap air mata bodohnya itu. Kemudian aku mengangkat tubuh Nadifa ke kamar kami. Masalah kami beribadah malam bersamanya atau tidak, aku belum putuskan.